Ngapain baca dari buang-buang waktu? Kalau mau kaya mah ya kerja. Iya. Tanya aja sama teman kita yang kerja tuh, kaya nggak dia? Kagak tuh, kagak. Dari kecil, dari dulu sampai sekarang dia kerja, masih ngontrak juga. Kalaulah dia mendekati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mendekat sama Nabi. Kalau dia sadar bahwa segalanya yang memberikan adalah Allah, maka dia harus perlu pelumas, perlu vitamin. Ngapain itu orang minum vitamin? Toh ujungnya sakit juga. Bahkan ada orang divaksin 1, 2 sampai booster. Begitu. Sekarang juga tergulai di rumah sakit. Ada nggak? Banyak nggak? Ngapain? Justru dia tidak paham. Syariat ada 2. Syariat lahir, saudara, tanpa diiringi dengan syariat batin, berat. Maka kudu bersyariat. Maka bersolawat itu, saudara, baca dalailul khairat, itu karena tidak mengerti. Kita doain yang tidak mengerti supaya dia paham. Sama aja kayak ngaji. Ngapain ngaji mulu? Orang mau kayak gua nih, begitu. Karena dia belum mengerti. Percis kayak bujangan bertanya. Ada bujangan nanya sama temennya yang udah menikah, "Bang, saya mau nanya, enaknya bersetubuh tuh kayak apa? Kayak makan durian nggak?" Temannya bingung. Dia pegang palanya. "Lu waras apa kagak?" Begitu. "Lu waras lah." Aduh, ini nggak bisa digambarin sama lu, Tong. Enaknya bersetubuh tuh nggak bisa digambarin kayak makan durian. Aduh, beda. Kayak makan pisang, udah sulit dah. Jadi bagaimana? Anda kudu nikah, baru Anda paham. Itu bagaimana nikmatnya dalailul khairat. Enaknya kayak apa? Wah, Anda ini masih bujangan. Anda nikah, baru bakal paham bagaimana enaknya dalailul khairat. Bagaimana asiknya kita membaca sholawat kepada Nabi. Ini gambarannya. Kita ambil satu potong dari ribuan sholawat yang didalail. Di hari Senin ada bacaan begini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Satu potong. Ada di hari Senin. Apa artinya? Ya Allah, kau bersolawatlah kepada Nabi Muhammad. Saya potong segitu dulu. Bersolawatlah kau kepada Nabi Muhammad. Ini, saudara, coba kita renungi di Ahzabnya dulu sebelum bacaan ini. Kata Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallu fi'il amar dari fi'il madi shalla yusalli tasliyatan tislaya salatan salatan musallan fahuwa musallin wadaka musallan salli la tusalli musallan salli mufrad salliya tasniyah sallu jama' ya ayyuhalladzina amanu sallu. Kata Allah, wahai orang yang punya iman, bukan muslim, bukan ya ayyuhalladzina aslamu, bukan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang punya iman. Sallu, Anda kudu banyak baca solawat sama Nabi Muhammad. Ayo pada baca solawat sama Nabi. Ini perintah Allah.
Amrun minallah bisolati ala rasulillah. Perintah dari Allah untuk kita baca solawat sama Nabi Muhammad. Sahabat yang mendengar firman Allah ini diwakili oleh Sidina Anas bin Malik nanya sama Nabi, ya Sayyidi ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik? Nabi, bagaimana cara saya baca solawat ini? Allah perintahin untuk kita baca solawat. Gimana baca solawatnya? Apa kata Nabi? Kalau pakai bahasa kita, gimana cara baca solawatnya ini? Allah suruh saya. Kata Nabi, ente ngomong sama Allah, ya Allah, kau saja yang bersolawat sama Nabi Muhammad. Kau saja yang bersolawat sama Nabi Muhammad. Apa itu kau saja yang bersolawat? Bahasa Arabnya sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad. Apa itu Allahumma sholli ala Muhammad? Bahasa Karang Tengahnya, kau saja yang bersolawat. Bagaimana? Kita disuruh sama Allah, lalu nyuruh lagi sama Allah, kau aja yang bersolawat. Padahal Allah suruh, solu, kau kudu bersolawat sama Nabi Muhammad. Tapi ketika sahabat nanya sama Nabi, bagaimana ini jalanin perintah Allah ini? Kata Nabi, ente bilang sama Allah, kau saja yang bersolawat. Kenapa? Disuruh nyuruh. Disuruh nyuruh. Orang kita disuruh bersolawat kok. Kita nyuruh lagi sama Allah. Ya Allah, kau bersolawat sama Nabi Muhammad. Ada apa? Saking tingginya Nabi Muhammad, kita sebagai umat kurang paham tentang siapa ini Nabi Muhammad ini siapa. Kita sedikit pengetahuan tentang Nabi. Nabi ini agungnya enggak ada batas. Kata Imam Busiri, fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fayu'ribu anhu natiqun bifami. Sesungguhnya keluhuran, ketinggian, kedudukan siapa sosok Nabi Muhammad enggak ada batas. Ketinggiannya sulit diukur. Sulit. Sampai mulut kita busa. Setahun kita pakai buat memuji Nabi, belum 1%-nya dari sekian banyak kehebatan Nabi Muhammad. Maka kita makhluk ini lemah, enggak kenal Nabi Muhammad. Maka kita disuruh baca sama Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Ada di dalail. Maknanya, ya Rabb, saya ini tidak ngerti sama Nabi Muhammad. Saya ngaku sebagai umatnya. Saya pengen dapat syafaatnya, tapi jujur saya nggak ketahu kehebatan Nabi Muhammad. Jadi ngejalanin solu ini saya kagak bisa. Kau saja dah yang baca solawat sama Nabi. Maka kata Abu Bakar Siddiq, al-ajzu anil idrak. Lemahnya kita mengerti Nabi Muhammad dengan menyerahkan bersolawatnya Allah kepada Muhammad, itu pertanda kita mengerti tentang siapa Nabi Muhammad. Orang yang mencari dalailul khairat karena dia tidak paham apa kandungan isinya, enggak paham. Jangan-jangan ama bacaan solat dari mulai takbir sampai salam orang paham apa itu isinya. Begitu. Apa itu isinya? Nabi bilang dalam hadis riwayat Imam Ad-Dailami, kata Nabi di dalam Musnadul Firdaus, man sona'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh fa illam tukafi'uh fad'ulah. Bila ada orang berbuat baik kepada Anda, memberi kebaikan kepada Anda, balas itu kebaikannya. Jangan sampai tidak. Kalau Anda enggak mampu untuk membalas, doain. Kebaikan Nabi Muhammad sama kita begitu banyak, dan kita nggak bisa membalas Nabi Muhammad, maka kita ngedoain Nabi Muhammad. Caranya bersolawat, dan solawat yang terhebat nggak ada lagi, dalailul khairat. Orang yang mencela dalail karena tidak mengerti dalail, hanya mengikuti katanya,
katanya dan katanya. Kalau dia mengerti, dia bakal memuji Nabi. Asik memuji Nabi. Ini jalan, saudara, jalan. Nabi kok yang nyuruh. Nabi, sahabat ketika nanya, bila anda baca sholawat, kesusahan anda hilang, hajat anda diberikan, rezeki anda banyak. Lalu kita mau ingkari Nabi. Itu karena kurang pahamnya kita. Karena itu banyakin baca sholawat sama Nabi. Nanti kita bakal paham. Ada kenikmatan. Teman-teman kita aja yang baca 100 doang habis sholat, pelan-pelan mulai terbuka. Hidupnya rada tenang. Enggak ngos-ngosan hidupnya. Enggak ngos-ngosan. Tenang, nyantai. Sudah mulai menikmati hidup. Sebab hidup nikmat bila kita sudah menikmati hidup ini. Dan kalau kita pengen hidup nikmat, kita banyak baca sholawat sama Nabi. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan kenapa kita harus baca sholawat sama Nabi Muhammad. Sudah ya.